Baik, perkenalkan nama saya Andre Ignatius Sinaga. Di sini saya akan menerangkan hasil dari apa yang saya kerjakan dari laporan programan web. Di sini kita akan menyelesaikan uh, soal yang pertama. Baik, di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Di, nah, di sini soal pertama adalah buat struktur HTML dasar dari sebuah halaman web yang menampilkan biodata diri lengkap dengan bentuk tabel. Ini adalah biodata diri lengkap dari tabel. Nah, sini kita akan menjalankan seperti tadi sudah saya kerjakan. Saya akan menerangkan bagian-bagian dari berikut. Eh, Maksud dari tabel. Tabel adalah elemen untuk membuat tabel dalam sebuah biodata diri. TR. TR adalah elemen untuk membuat baris dalam sebuah tabel. Gunanya untuk menampung sel-sel tabel, baik itu header, TH, ataupun data TD. Nah, sedangkan TH itu table header. Ini gunanya adalah digunakan di bagian atas tabel untuk memberi label pada kolom. Sedangkan untuk TD atau tabel data itu elemen untuk membuat sel data dalam sebuah baris tabel. Baik, kita akan mengerjakan soal nomor 2 di mana ini apa perbedaan antara elemen div dan selection. Elemen div yaitu elemen kontainer generik tanpa makna semantik khusus digunakan untuk membungkus konten demi keperluan styling atau scripting. Sedangkan section elemen semantik yang digunakan untuk membungkus bagian dari dokumen yang memiliki tema topik tertentu. Nah, guna untuk div ini itu digunakan saat tidak ada makna semantik khusus. Sedangkan section itu digunakan jika bagian tersebut bisa berdiri sendiri secara tematik seperti tentang kami, kontak, dan sebagainya. Di sini saya telah mengerjakan programnya. Kita akan melihat programnya. Kita akan save. Nah, ini adalah bentuk dari bagian-bagian div dan ini section. Baik, kita langsung ke nomor 3. Di sini soal nomor 3 adalah tuliskan contoh aturan CSS yang mengubah warna latar belakang halaman menjadi biru dan mengubah warna teks paragraf menjadi putih. Di sini saya juga sudah mengerjakan soal tersebut. Nah, ini adalah program yang paling gampang karena kita hanya perlu buat body dan background color. Untuk blue itu ada warna biru dan white untuk warna teks paragrafnya menjadi putih. Kita lanjut ke nomor 4.
Soal nomor 4 di sini adalah jelaskan perbedaan antara selektor ID dan selektor kelas di CSS. Berikan contoh penggunaan. Di sini juga saya sudah mengerjakannya. Nah, di sini kita bisa lihat eh, selek selektor ID itu ditandai dengan sifat eh, dan tanda pagar. Sedangkan kelas itu lebih identik dengan titik di awal. Dapat digunakan berkali-kali. Nah, sedangkan ini tuh ID itu bersifat unik. Kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5 adalah tuliskan skrip JavaScript untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan input jari-jari dari pengguna. Lalu tampilkan hasilnya pada elemen P. Saya sudah mengerjakannya. Nah, ini nih. Ini adalah cara dari menghitung luas lingkaran berdasarkan input jari-jari pengguna dan menghasilkan dari P. Ini adalah contoh programnya. Kita lanjut ke nomor 6. Apa fungsi dari add event listener dalam JavaScript dan buat contoh penggunaannya. Di sini kita bisa lihat untuk fungsi dari add event listener dalam tanda kurung dalam JavaScript itu untuk menetapkan fungsi yang akan dijalankan ketika event tertentu terjadi. Contoh yang akan terjadi itu adalah dengan klik saya, terus tombol klik, dan beberapa contoh lainnya. Di sini saya hanya menggambarkan dengan contoh klik saya dan tombol klik. Kita lanjut ke nomor 7. Tuliskan skrip PHP untuk menyambungkan ke database MySQL dengan localhost, user root tanpa password, dan nama database perpustakaan. 7. Ini dia. Nah, ini adalah contoh program dari penggunaan PHP dengan host localhost tanpa password dan nama database. Kita bisa lihat di sini database-nya perpustakaan. Passwordnya kita tidak munculkan atau kita hilangkan. Usernya kita buat user root dengan host localhost. Ini adalah cara membuat koneksi database-nya. Dan ini mengecek apakah itu mengecek kondisi if-nya apakah koneksi gagal atau berhasil. Kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor baik kita lanjut nomor 8.
Eh, buatlah skrip PHP untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel buku, kolom ID buku, judul pengarang dalam bentuk tabel HTML. Kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Lalu kita simpan. Ini adalah contoh dari programnya, di mana kita di sini bisa melihat koneksinya, resultnya. Jadi kita buat di sini ID bukunya, judul, dan pengarang. Baik, sekian dari presentasi saya tentang soal dari pemrograman web. Hanya ini yang bisa saya tampilkan. Semoga membantu teman-teman semua.